Hai hai hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Mimin di seri Mopi, di mana channel ini selalu mengupas alur cerita dari drama dan film-film terkeren, terbaik, terseru, terasyik, dan yang pastinya selalu Mimin suguhkan dengan kualitas video ter-HD. Di video kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita yang bisa bikin kita termehek-mehek nih Singu. Judul filmnya adalah My Annoying Brother, berkisah tentang Do Young yang diperankan oleh Do Kyung Soo atau Do EXO, seorang atlet judo nasional yang kehilangan penglihatan atau buta permanen akibat cedera dalam sebuah kompetisi. Kemudian ada juga Do Sik yang diperankan oleh Jo Jung Suk dan Park Shin Ye yang berperan sebagai Suyun. Penasaran bagaimana Do Young menjalani kesehariannya setelah ia buta? Mari langsung saja kita rekap kisah selengkapnya. Siapkan handsfree, mantapkan posisi, dan capcus. Film diawali memperlihatkan Do Young yang sedang bertanding judo di babak final. Ia didampingi oleh pelatihnya yaitu Suyun. Do Young ini seorang yatim piatu yang hanya memiliki seorang kakak. Namun kakaknya yang bernama Do Sik tak bisa mendampinginya dikarenakan ia masih berada di penjara karena kasus penipuan. Dalam pertandingannya, Do Young mengalami kecelakaan. Kepalanya terbentur keras ketika ia bertanding sehingga ia pun kehilangan penglihatannya. Mengetahui adiknya kini buta, Do Sik meminta pembebasan bersyarat dengan alasan agar dirinya bisa merawat adiknya yang buta. Akhirnya permintaan Do Sik pun dikabulkan oleh pihak berwajib. Keesokan harinya, Do Sik pulang ke rumah dengan cara memanjat pagar dan mendapati pintu rumahnya tidak terkunci. Ia pun masuk ke rumahnya yang terlihat sangat berantakan. Rumah itu seolah tidak berpenghuni, namun ternyata ketika ia masuk ke kamar, ia melihat adiknya berada di ranjang dengan kondisi menutup diri dari lingkungan luar. Do Sik membuka tirai kamar adiknya dan menyapanya. Namun saat itu Do Young terlihat tak menginginkan Do Sik berada di sana dan memintanya untuk pergi. Do Sik yang tak peduli dengan adiknya itu terlihat sangat senang setelah ia bebas bersyarat. Namun bukannya bersikap baik kepada Do Young, ia malah berniat untuk menjual rumah tersebut. Bahkan ketika Do Young mengalami kesulitan di dalam rumah, ia tidak membantunya dan mereka pun terlihat tidak akur. Suatu hari, Do Sik pergi membeli rokok dan mendapati seseorang mengambil rokok tersebut. Karena rokok jenis itu hanya tinggal satu lagi, ia pun mengejar orang itu. Namun Do Sik yang perutnya sakit karena ia kebelet memutuskan untuk berhenti dan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Suyun berada di rumahnya. Kini rumahnya terlihat bersih karena Suyun telah membersihkannya. Ketika Suyun hendak menyuruh Do Young untuk makan, rupanya Do Young tak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit. Di sana Do Young menangis ketika kakaknya mengatakan hal-hal kejam kepadanya. Sepulangnya kembali ke rumah, Do Young memberitahu Suyun bahwa Do Sik bukanlah kakak kandungnya. Kemudian ketika Suyun pergi, mereka yang hendak makan malah terlibat adu mulut yang membuat Do Young terlihat sangat kesal. Do Young memegang tangan kakaknya dan membantingnya ke lantai. Tak sampai di situ, Do Sik pun membuat adiknya jatuh karena merasa sangat kesal. Suatu hari, Do Sik pergi ke bank untuk mengambil pinjaman dengan menjaminkan rumahnya. Namun ia ditolak karena rumah tersebut adalah hak milik adiknya. Pegawai bank mengatakan bahwa ia harus membawa surat persetujuan dari adiknya jika ingin pinjamannya cair. Setelah mengetahui itu, saat pulang ia tiba-tiba bersikap baik terhadap adiknya, mendekatinya dan membantunya ketika makan. Ketika mereka berbincang, Do Sik membohongi Do Young untuk mendapatkan stempel miliknya dengan berkata kalau tempat persemayaman abu orang tuanya akan segera dipindahkan dan harus menyiapkan beberapa dokumen yang membutuhkan surat persetujuan dengan stempel milik Do Young.
Mendengar hal itu, tentu saja Duyong memberikan stempelnya. Kemudian keesokan harinya Dusik pergi lagi ke bank dan mendapatkan pinjamannya. Lalu uang itu ia gunakan untuk membeli sebuah mobil. Di sisi lain, Duyong pun kini mulai membuka dirinya. Ia terlihat sedang berbincang dengan Suyun. Akan tetapi ketika Suyun membujuknya untuk berlatih kembali dan mengikuti olimpiade untuk penyandang cacat, Duyong tiba-tiba marah dan pergi meninggalkan Suyun. Adegan berlanjut ke Dusik yang malah pergi ajeb-ajeb daripada mengurus adiknya. Ia pulang dengan membawa perempuan yang ditemuinya di sana. Namun karena perempuan itu berteriak kaget ketika melihat Duyong sedang duduk di kegelapan, Duyong mengetahuinya dan menyuruhnya untuk pergi. Keesokan harinya Dusik bertemu dengan Suyun. Di situ Suyun meminta Dusik untuk membujuk adiknya supaya mau mengikuti olimpiade penyandang cacat. Namun saat itu Dusik tidak mau melakukannya. Saat berada di rumah, Dusik yang sebenarnya di dalam hatinya menyayangi Duyong mendengarkan Duyong ketika sedang menceritakan kisah hidupnya setelah Dusik pergi meninggalkan rumah. Duyong berkata kalau ia menunggu kepulangan Dusik bersama orang tuanya, namun Dusik tidak pulang-pulang ke rumah sampai akhirnya ayah dan ibunya meninggal dunia. Mendengar hal itu, hati Dusik mulai tersentuh dan terlihat berusaha menahan tangis. Suatu hari Dusik membangunkan Duyong untuk mengajaknya pergi ke sauna. Mereka mulai terlihat akur ketika berada di sana. Duyong mulai menanyakan kenapa kakaknya dahulu melarikan diri dari rumah, padahal ia dan ibu Duyong saat itu sangat dekat. Dusik menjawab bahwa ibu Duyong memang memperlakukannya dengan baik dan ia sangat senang karenanya. Akan tetapi suatu hari seseorang memberitahunya bahwa ibu Duyong adalah wanita yang merawat ibunya sebelum meninggal. Ketika orang itu mengatakan kalau ibunya akan sangat sedih karena melihat Dusik hidup dengan wanita itu, Dusik yang saat itu masih remaja berpikir kalau ibu Duyong ingin merebut ayahnya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Setelah selesai mandi, Dusik membawa adiknya pergi membeli baju. Tiba-tiba seseorang menabrak adiknya dan pergi tanpa mengucapkan maaf. Dusik pun marah kepada orang tersebut karena sikapnya itu. Ia menyuruhnya untuk meminta maaf, akan tetapi permintaannya itu tidak digubris sama sekali. Ketika orang tersebut menghina kondisi adiknya yang tidak bisa melihat, Dusik semakin marah kepadanya. Kemudian saat ia didorong oleh orang itu, Dusik merasakan sakit di perutnya. Ketika berada di rumah sakit karena ada polisi, Dusik berpura-pura sangat sedih dengan kondisi adiknya yang diperlakukan tidak baik oleh orang tadi. Secara mengejutkan, Duyong ikut berakting di sana. Ia menangis dengan kakaknya sehingga petugas polisi pun ikut bersedih. Sejak saat itu mereka semakin dekat dan Duyong mulai memanggil kakak kepada Dusik. Suatu malam Dusik pergi membeli daging dan bertemu dengan orang yang dulu mengambil rokoknya. Dusik lalu mengajak orang itu ke rumah dan menghukumnya. Di sana Dusik membuat orang tersebut memanggang daging untuk mereka. Lalu ketika mereka bercanda dan suasana terasa hangat, Duyong pun terlihat sangat senang dan mulai tersenyum bahagia. Pagi harinya Dusik mulai bercanda dengan adiknya dan mengajarinya cara merayu wanita. Ia memotong rambut Duyong, mendandaninya dan membawanya pergi ke klub malam. Ketika Dusik meninggalkannya sebentar, Duyong didekati oleh seorang tante-tante. Si tante yang mengetahui Duyong tidak bisa melihat terus-menerus mendekatinya lalu mengkisahnya. Dusik yang melihat hal itu segera menghentikannya dan menyuruhnya untuk pergi. Ia lalu mengelap bibir Duyong dengan tisu. Kini ketika mereka mulai dekat dan saling menyayangi, Dusik malah menerima kabar buruk. Ia didiagnosis menderita kanker pankreas stadium akhir dan hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi.
Mendengar kabar itu, tentu saja ia sangat kaget sekaligus sedih. Ia menangis sesegukan di rumah sakit karena memikirkan tentang nasib Duyong. Setelah mengetahui tentang kondisinya, esok harinya Dusik kemudian membawa adiknya pergi mengunjungi tempat abu orang tuanya. Ketika selesai, ia lalu membawa adiknya ke mobil dan menyuruhnya untuk menunggu. Sebelum pergi, ia juga mengunjungi dulu makam orang tuanya. Di sana, ia terlihat menangis memikirkan nasib Duyong. Sesampainya di rumah, Dusik mencoba membujuk Duyong untuk bermain judo kembali, namun Duyong tak ingin melakukannya. Dusik kemudian membawa Duyong ke sebuah lapang. Di sana ia menyuruh adiknya untuk berlari dan berkata kalau ia akan menjaganya. Setelah dibujuk kakaknya, akhirnya Duyong pun melakukannya. Ia perlahan berjalan kemudian berlari ke arah kakaknya. Dusik terlihat sangat lega karena Duyong akhirnya memutuskan untuk mengikuti Paralimpiade. Dusik lalu pergi menemui Suyun memberitahu kabar tersebut. Ia meminta Suyun untuk menjaga adiknya dengan baik dan berkata kalau kini dirinya menderita kanker stadium akhir. Dusik meminta Suyun membantu Duyong agar menjadi atlet nasional. Singkat cerita, Duyong pergi ke turnamen nasional untuk melakukan seleksi atlet judo nasional Paralimpiade dengan didampingi oleh kakaknya dan juga Suyun sebagai pelatihnya. Di sana kakaknya menyemangati Duyong hingga akhirnya ia pun berhasil menjatuhkan lawannya. Sementara Duyong terus-terusan berlatih dan bertanding, Dusik pulang ke rumahnya menata persediaan makanan untuk Duyong. Ia meminum obatnya, mulai membenahi barang-barang di rumah, hingga merenovasi kamar serta meja yang ditakutkan akan menghalangi Duyong. Terkadang Dusik ditemani oleh orang yang dulu dihukumnya. Rupanya sekarang orang tersebut telah menjadi temannya. Mereka terlihat menanam pohon kesemek agar nantinya bisa tumbuh menemani Duyong. Setelah beberapa bulan berlatih, Duyong pulang sebelum dirinya bertanding di Brazil. Kakaknya terlihat senang ketika melihat Duyong kini nyaman dengan kondisi rumahnya yang sudah sedikit direnovasi. Ketika mereka berbincang, Dusik yang tak ingin nanti adiknya khawatir mengatakan kalau ia akan pergi ke Busan untuk bekerja. Karena itu, Duyong harus pergi ke Brazil tanpa didampinginya. Beberapa hari kemudian, Duyong terbang ke Brazil bersama Suyun. Setelah masuk babak perempat final, ia menelpon kakaknya untuk memberitahu kabar bahagia tersebut. Dusik yang kini kondisinya semakin memburuk mencoba menahan sakitnya ketika mereka sedang bertelpon agar Duyong tidak mengkhawatirkannya. Karena kondisinya semakin hari semakin buruk, ia pun dibawa ke rumah sakit oleh temannya. Akhirnya Duyong kini berhasil masuk ke babak final dan akan segera bertanding. Sebelum pertandingan dimulai, ia sempat teringat ketika dahulu dirinya mengalami kecelakaan saat bertanding. Namun di situ Suyun terlihat menenangkannya. Duyong yang ingin memenangkan medali emas untuk kakaknya masih terlihat ragu dan merasa takut. Sehingga akhirnya Suyun berkata bahwa Duyong harus memenangkan medali itu. Suyun lalu memberitahu tentang kondisi kakaknya yang kini semakin memburuk. Mendengar itu, tentu saja Duyong tak bisa menahan kesedihannya. Ia berniat pulang untuk menemui kakaknya. Setelah Suyun membujuk dan mengatakan kalau kakaknya sengaja tak memberitahunya karena takut Duyong akan bersikap seperti itu, Duyong terlihat sangat lemas dan meminta waktu untuk sendiri. Ia menangis sendirian di sana dan segera menelpon kakaknya. Ketika mereka bertelpon, Duyong berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Ia berusaha untuk tegar walau air matanya nyurucut di pipinya. Duyong meminta kakaknya agar menunggunya. Ia berjanji bahwa dirinya akan membawa medali emas ke Korea.
Saat kakaknya mengatakan ia merindukannya, Duyong yang tak bisa lagi menahan rasa sedihnya menanyakan kepada kakaknya apakah sakit sekali, apakah benar-benar sakit, sambil menangis sesegukan. Dusik yang juga menangis hanya menyuruh adiknya untuk cepat pulang dan berkata kalau penyakitnya terasa lebih sakit karena tak ada Duyong di sisinya. Duyong pun menutup telepon dengan mengatakan kalau dirinya akan segera kembali. Dan pertandingan final pun akhirnya dilaksanakan. Dengan tegang kakaknya menyaksikan pertandingan itu melalui laptopnya. Setelah beberapa kali terjatuh, Duyong terus bangkit dengan semangatnya hingga akhirnya ia pun berhasil memenangkan pertandingan. Setelah selesai bertanding, di siaran langsung itu Duyong memanggil-manggil kakaknya sembari menangis dan saat itu Dusik menyaksikannya. Scene kemudian memperlihatkan Duyong yang sedang mendengarkan rekaman suara kakaknya. Di pesan itu kakaknya mengatakan kalau Duyong tidak sendiri karena ia beserta orang tuanya akan selalu berada di sampingnya. Mendengar pesan itu, Duyong meneteskan air mata karena sangat merindukan kakaknya. Di akhir film, Duyong kini mulai terbiasa dengan kondisinya. Ia membuat sarapan sendiri, minum tanpa ada yang tumpah, serta bersiap pergi untuk jalan-jalan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus tetap semangat dan bangkit dari kegagalan walaupun hal itu sulit dilakukan. Bantulah orang lain dan jangan sungkan untuk meminta bantuan ketika kita membutuhkannya. Terakhir, seberapa buruk pun kita di masa lalu, jika kita niat, maka kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Oke Cingu, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya. Karena subscribe itu gratis ya Cingu. Biar Mimin lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Kamsahamnida, bye-bye.